Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menganalisis satu kasus kontemporer mengenai fatwa DSN MUI. Di sini sudah tersedia pertanyaan mengenai bagaimana cara menyikapi trading forex online berdasarkan fatwa DSN MUI. Sebelum kita memasuki dan menganalisis lebih dalam mengenai trading forex, kita perlu mengetahui apa itu forex, apa itu trading, dan bagaimana menurut ekonomi Islam itu sendiri. Saat ini, forex menjadi tren yang sangat banyak menarik perhatian banyak pihak, baik bagi investor maupun publik pihak lainnya, bahkan hingga triliun per harinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengimplikasi berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi teknologi adalah internet. Kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh besar terhadap sistem perekonomian dan perdagangan. Salah satunya yaitu sistem perdagangan valuta asing atau falas, atau yang biasa kita kenal dengan forex atau forex exchange. Biasanya hal ini terjadi dalam bentuk e-trading. Forex sendiri merupakan suatu problem atau masalah yang terjadi pada muamalah kontemporer. Mengapa menjadi salah satu masalah dalam hukum muamalah kontemporer? Karena trading forex ini memiliki hukum yang bersifat ijtihadiyah atau status hukum yang tidak memiliki referensi nas hukum. Kenapa demikian? Karena transaksi jual beli atau saham pada umumnya dilakukan dalam satu majelis secara langsung, harus tunai dan tidak ada penundaan waktu. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada valuta asing atau forex melalui online atau e-commerce. Apakah transaksi jual beli tersebut sah dan bagaimana fatwa tersebut menanggapinya? Untuk mengetahui mengenai hukum forex, kita perlu menggali mengenai rukun, syarat-syarat akad saham, dan faktor-faktor yang mempengaruhi diharamkannya suatu transaksi. Yang pertama yaitu ada serah terima secara langsung atau tunai pada saat transaksi yang biasa kita sebut dengan takobut. Pada pembahasan kita kali ini, forex dilakukan secara online atau trading yang dapat kita umpamakan seperti jual beli dalam bentuk sistem salam secara e-commerce, di mana kedua transaksi ini memiliki kesamaan ilat yaitu jual beli dengan media elektronik, yang dimana antara penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi secara tunai. Pada transaksi saham atau jual beli uang dilakukan secara kontan, langsung dan tunai, dan tidak boleh ada penangguhan waktu karena dapat dikhawatirkan nilai uang tersebut akan berubah. Dalam fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 menjelaskan tentang jual beli mata uang atau asab, di mana dalam transaksi asab tersebut jual beli dilakukan secara tunai atau spot, di mana penyerahannya dilakukan secara tunai pada saat itu juga, atau yang biasa kita sebut dengan offer of the counter, atau paling lambat penyerahannya dalam jangka 2 hari, di mana 2 hari tersebut kita gunakan sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa kita hindari. Mengapa tidak bisa kita hindari? Karena transaksi spot itu merupakan transaksi internasional. Jadi tidak hanya negara Indonesia saja yang melakukan forex atau valuta asing ini, melainkan negara-negara lainnya seperti Amerika dan lain sebagainya. Syarat yang kedua yaitu adanya kesepadanan atau tamaful, dan jika jenisnya sama. Menurut kesepakatan yang disepakati oleh jumhur ulama dalam melakukan transaksi jual beli terhadap benda yang memiliki sifat riba dan sejenisnya seperti jual beli mata uang ini atau forex, harus memiliki syarat kesepadanan atau mumasalahi. Kenapa? Karena forex merupakan dagangan jual beli mata uang dengan negara lain. Artinya, berbagai negara memiliki kewenangan dalam menentukan nilai nominal uang tersebut.
Contohnya seperti mata uang US dollar dengan mata uang rupiah itu memiliki nilai nominal yang berbeda. Jika kita ingin melakukan pertukaran nilai uang tersebut, maka nilainya harus sepadan. Artinya 1 US dollar senilai 14.975 perak, atau jika kita bulatkan menjadi 15.000. Artinya nilai 1 rupiah itu tidak sebanding dengan 1 dolar. Untuk menyamakan kesepadanan nilai tersebut, kita harus menukarkan 1 US dollar dengan 15.000 rupiah agar nilainya sepadan. Syarat yang ketiga, transaksi dilakukan tanpa qiyar. Dalam akad jual beli mata uang atau forex, serah terima merupakan salah satu syarat untuk kepemilikan. Namun jika qiyar disyaratkan, maka akad swap ini akan batal. Yang keempat yaitu terhindar dari gharar. Transaksi forex adalah suatu metode transaksi mata uang asing yang menggunakan prinsip analisis pergerakan harga dalam menentukan sikap dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu trading. Biasanya para trader memiliki dasar pengambilan keputusan untuk melakukan trading dengan cara meriset data ekonomi, sosial, politik, dan membaca grafik pasar. Menurut Imam Syafi'i, transaksi ini termasuk ke dalam kategori gharar karena mengetahui sifat barang tidak cukup untuk menjadi syarat sah jual beli. Gharar sendiri merupakan ketidakjelasan zat, objek, sifat, ukuran, dan ketidakmampuan dalam menyerahkan barang. Artinya, trading memiliki sifat gharar karena tidak ada kejelasan di dalamnya apakah ini untung atau rugi. Syarat yang kelima yaitu terhindarnya dari riba. Prinsip swap dalam trading forex yaitu nilai yang diberikan atau dibebankan kepada trader jika transaksi telah berlangsung dalam 1 kali 24 jam berdasarkan suku bunga masing-masing. Apabila mata uang bernilai positif atau memperoleh profit, maka trader akan mendapatkan keuntungan atau komisi. Dan sebaliknya, jika transaksi mengalami penurunan atau minus, maka transaksi tersebut akan dibebankan kepada biaya. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka akad pada trading forex ini pun bisa digantikan melalui media elektronik seperti aplikasi, platform, MetaTrader, ataupun Profit. Meskipun kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak bertemu, namun maksud dan tujuannya tersampaikan dengan jelas sehingga transaksi dapat dilakukan secara kontan dan tidak ada penangguhan waktu. Sehingga jual beli dalam bentuk forex atau trading melalui media online diperbolehkan selagi memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN nomor 28 tahun 2002. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Apriliana Rasana pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.